menentukan gelap dan terangnya dari citra. Sedangkan untuk low pass filtering yang menggunakan kernel 3 disebut juga 3 kernel tadi ya, disebut juga neighborhood averaging. Contoh perintah untuk melakukan low pass filtering adalah seperti ini. Ini adalah contoh ada gambar sepeda yang sudah difilter dengan kernel pertama tadi, kernel kedua, dan kernel ketiga. Hasil gambarnya berbeda-beda. Kalau kita tidak atau kurang teliti mungkin kok sama saja sepertinya, padahal tingkat kecerahannya sudah berbeda-beda sesuai dengan low pass filter yang digunakan. Misalnya low pass filter pertama kan menggunakan metrik ini. Kalau metrik ditulis panjang ini jadinya seperti ini. Ini baris pertama, kemudian ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, untuk low pass filter kalau sudah ditulis menjadi metrik 3 kali 3 seperti ini. Nah, kernel Gaussian like smoothing. Smoothing ini berarti lebih lembut ya untuk hasilnya nanti. Cirinya nilai tengah lebih besar. Nah, ini 1/4 ini kan lebih besar daripada 1/16, 1/8. Ya. Pixel pusat lebih diprioritaskan untuk 1/4. Blur lebih halus dan natural, jumlah total kernel 1. Nah, untuk LPF yang kedua, ketika digambarkan dalam bentuk metrik, ya 3 kali 3, baris pertama itu ada di sebelum titik koma, baris kedua ada di antara titik koma, baris ketiga adalah setelah titik koma yang terakhir. Begitu untuk kanal kedua, sama ya, filter rata-rata per bobot, ya semuanya nilainya itu yang paling besar juga ada di tengah 1/5. Setengah memiliki bobot lebih besar, smoothingnya sedang, ya jadi di sini untuk lembutnya itu levelnya sedang. Kemudian kalau detailnya masih sedikit terlihat, mana itu ada apa kerikil-kerikil dan seterusnya yang ada di sekeliling dari bicycle atau dari sepeda. Kemudian low pass filter yang ketiga, metriknya adalah 1 semua. Nah, tapi sebenarnya ini adalah 1/9, ya, tadi 1/9. Nah, ini mean filter atau average filter. Semua pixel tetangga memiliki bobot sama. Karena dibagi 9, maka hasilnya nilai rata-rata 3 kali 3 pixel. Blurnya lebih kuat. Detail banyak yang hilang. Ya, sudah ada beberapa yang diblurkan. Ya, tidak begitu banyak yang diperlihatkan. Nah, untuk script double, ini maksudnya double apa? Double adalah mengubah citra menjadi tipe double, sebab operasinya konvolusi atau bertahap. Maka membutuhkan perhitungan pecahan atau desimal. Jadi kalau double itu untuk script yang desimal. Konvolusi 2 itu maksudnya adalah 2 dimensi antara gambar dan kernel filter. Sedangkan untuk script same itu menyatakan bahwa ukuran output sama dengan ukuran gambar asli. Jadi di sini tidak ada perubahan resolusi. Kemudian UINT 8 ya, uninteger 8. Ini maksudnya mengubah kembali hasil ke format gambar 8 bit atau 2/3. Nah, untuk low pass filtering sendiri pada citra itu menggunakan beberapa kernel atau filter berbeda. Ya, low pass filter disebut juga nama lainnya dari low pass filter ada bisa ditulis smoothing filter, averaging filter. Smoothing itu berarti filternya lebih lembut, averaging itu rata-rata, blur filter itu adalah mengurangi tingkat blurnya ya. Nah, tujuannya adalah mengurangi noise, menghaluskan gambar, mengurangi detail atau tepi yang tajam. Selanjutnya di sini median filtering. Median adalah salah satu jenis low pass filter yang bekerja dengan mengganti nilai suatu pixel pada citra asal dengan nilai median dari pixel tersebut dan lingkungan tetangganya. Bisa dibandingkan dengan neighborhood averaging yang sebelumnya tadi. Filter ini lebih tidak sensitif terhadap perbedaan intensitas yang ekstrim. Contoh perintahnya di sini menggunakan gambar adaptive ya. Kemudian noise-nya itu bentuknya salt and pepper. Nah, di sini kita lihat ada 4 koin. 4 koin dengan masing-masing citra yang berbeda-beda. Citra asli, citra dengan impuls, the raw impulse, citra dari hasil median filter kernel 3 kali 3 dan kernel 5 kali 5. Makin lama makin blur. Nah, untuk median filtering itu teknik filtering untuk mengurangi noise pada citra digital, terutama noise jenis salt and pepper. Ini diperkenalkan noise salt and pepper.
Ya, median filter termasuk jenis low pass filter, smoothing filter, tapi cara kerjanya berbeda dengan average filter. Karena kalau average itu kan menggunakan nilai rata-rata, kalau median itu nilai tengah atau median dari nilai tengah dari pixel tetangga. Ya, contohnya di sini untuk script yang kedua ya, menambahkan noise jenis salt and pepper. Apa tuh salt? Salt itu adalah titik putih acak, sedangkan titik hitam acaknya namanya pepper. Ini sudah sebutan standar dari MATLAB ya. Kemudian 0,02 adalah density noise, ya 2%. Sekitar 2% pixel dirusak oleh noise, maksudnya seperti itu. Sedangkan untuk script Medfield 2 in 3x3, ini yang dimaksud adalah median filtering untuk kernel 3x3. Ya, nanti noise-nya diharapkan berkurang, detail masih cukup baik ini. Kemudian kalau yang karena 5x5 mempertimbangkan area yang lebih besar gitu ya, jadi bisa lebih halus, smoothing lebih kuat, gambar lebih halus, noise lebih banyak hilang, detail gambar sedikit kabur ya karena terbawa oleh noise yang hilang tadi sehingga gurat-gurat pada koin ini juga ikut hilang. Nah, cara kerja median filter, contoh sederhananya tadi ya, kenapa window kernel 3x3 ya, misalnya metriknya ini 10, 12, 11, dan seterusnya 3x3, nilai 255 itu adalah noise, ini noise yang tengah. Maka kita mengurutkan dari nilai yang rendah, angka yang rendah, 9, 10, 10-nya ada 3, 1, 2, 3, 11-nya ada 2, 12-nya ada 2, kemudian noise-nya diletakkan di paling akhir karena 255. Maka mediannya atau nilai tengahnya ada di angka 11. Ini kan jumlah angkanya ada 9. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 yang angka kelima ini sebagai median. Maka 255 diganti 11. Nah, 255 diganti 11 seharusnya seperti itu. Sehingga noise-nya hilang tanpa merusak tepi terlalu banyak. Kemudian high pass filtering. Berkebalikan dengan low pass filtering, high pass filtering adalah proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah. Untuk high pass filter akan menyebabkan tepi objek tampak lebih tajam dibanding sekitarnya. Kalau low pass filtering itu kan tadi cenderung ke arah terang ya. Kalau di sini itu mempertajam gurat-gurat yang ada di tepi-tepi, ya cenderung kadang agak gelap begitu. Ya. Nah, ini contoh untuk kalau high pass filter. Koefisien kernel boleh positif, boleh negatif, bahkan 0. Kalau yang low pass filter tadi kan kernelnya harus 1. Cuma semua koefisien kernel adalah 0 atau 1. Kalau ini harus 0 atau 1. Untuk metriknya boleh negatif, boleh positif, boleh 0. Nah, ini bedanya dengan low pass filter. Nah, untuk contoh skripnya ya, dibaca misalnya ke underscore creative ini, HPF high pass filter pertama ini, high pass filter kedua yang ini sudah ditulis di bagian atas, high pass filter ketiga, itu metriknya juga 3x3. Masing-masing kalau dijumlah, sigmanya adalah 0, 1, dan 1. Hampir sama dengan yang tadi low pass filter penjelasannya, menggunakan an integer 8, 2 pangkat 3, convolution 2 dimensi bertahap, kemudian double, ya, kemudian HPF. Hanya bedanya di sini HPF 1, HPF 2, HPF 3. Kemudian same juga sama. Operasi transformasi. Nah, untuk proses image enhancement berbasis transformasi citra dilakukan dengan mentransformasi domain citra asal ke dalam domain lain yang sesuai bagi proses enhancement, kemudian melakukan proses enhancement atau penambahan pada domain baru tersebut, lalu mengembalikan citra ke dalam domain spasial untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Kalau kita lihat di sini citra asli dalam domain spesial, yang B citra asli dalam domain frekuensi. Jadi di sini disetarakan dengan seperti warna ya, orange beserta gradasinya. Kemudian hasil HPF, high pass filter dalam domain frekuensi ini dikembalikan hasil HPF dalam domain spasial. Jadi agak lebih kelihatan untuk gambarnya, untuk garis-garisnya juga gambar. Nah, kemudian hasil HPF dalam
domain frekuensi, kembalikan ke hitam, balik akhirnya menjadi hampir sama dengan input ya. Nah, ini contoh untuk scriptnya. Nah, untuk perbedaan dengan yang low pass filter dan high pass filter, kalau yang di sini menggunakan Fourier atau Fourier transformation, kemudian di sini juga menggunakan mask atau masker, maksudnya di sini adalah menggunakan penutup dari gambar tersebut baik yang high maupun yang low. Kemudian untuk color map ya digunakan juga untuk menutup dari gambar-gambar tersebut ya, color image axis-nya, jadi X, Y, Z-nya juga digunakan ya. Rata-rata untuk figur di sini ketika ditampilkan itu tidak hanya dari citra asli dalam domain spesial, tapi juga domain frekuensi yang hanya menunjukkan color atau warna. Nanti silahkan bisa dilihat di URL ini. Nah, untuk operasi transformation ya, script yang tadi saya capture di sini, filtering citra pada domain frekuensi itu menggunakan transformation Fourier 2 dimensi atau FFT2. Kenapa? Karena di sini komponen frekuensinya tinggi, high frekuensi, dan juga menggunakan frekuensi rendah atau low frekuensi. Nah, untuk frekuensi rendah ini menggunakan mask atau filter. Apa perbedaannya? Kalau untuk frekuensi rendah itu areanya halus, pencahayaannya umum, sedangkan untuk frekuensi tinggi, tepi detail teksturnya itu lebih kelihatan. Nah, untuk FFT tadi mengubah citra dari domain spesial menjadi domain frekuensi. Untuk double E mengubah tipe data gambar menjadi double, sedangkan FFT2 untuk transformasi Fourier 2 dimensi. Untuk mask sendiri, ini digunakan untuk membaca gambar yang tadi tertutup oleh warna, ya bernama mask pojok BMP misalnya ya. Mask ini dipakai untuk mengambil frekuensi tinggi, biasanya bagian sudut sama dengan frekuensi tinggi. Nah, selanjutnya untuk script tadi bisa untuk membuat filter frekuensi rendah dan tinggi, lalu memisahkan komponen frekuensi citra menggunakan mask. Setelah inverse atau dibalikkan menjadi FFT, maka hasil high pass menampilkan detail atau tepi, sedangkan low pass menghasilkan gambar lebih halus. Maka bagian akhir script menampilkan citra asli, hasil filtering, dan spektrum frekuensinya. Begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.